Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Lampung, Palembang, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Kendari, Roja Surabaya, dan roja-roja di kota lain, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio 1 Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Roja TV, pemirsa Suro TV, pemirsa Asil TV, dan TV-TV lain yang ikut merelay siaran kita di sore hari ini, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian khusus muslimah tapi tak terlarang untuk para muslimin laki-laki, ya. Tapi materi ini ditujukan spesial kepada para muslimah karena kita sudah membahas beberapa penyimpangan, kekeliruan, kesalahan yang dilakukan oleh para muslimah. Sekarang kita sudah sedang membahas solusi atau bagaimana cara menghentikan penyimpangan-penyimpangan tersebut dan memperbaikinya, ya, sehingga bisa istiqamah di atas kebenaran. Yang pertama sudah kita jelaskan islahul qulub, memperbaiki hati, dan secara spesial kita sudah jelaskan cara memperbaiki hati yang paling efektif adalah memperbaiki sholat kita. Karena sholat ini menghapus dosa, membersihkan kesalahan, mengundang ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Sholat ini memperbaiki kondisi hati dan berefek kepada akhlak, tingkah laku, perbuatan. Allah yang menjamin dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar ini keburukan akhlak, refleksi dari kondisi hati yang buruk. Kalau hatinya diperbaiki, maka akhlaknya pun akan baik. Dan ini bisa diperbaiki oleh sholat. Ini sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Yang kedua, hal yang harus kita lakukan agar kita bisa berhenti itu dari semua kesalahan, kebiasaan buruk, dosa dan maksiat serta penyimpangan adalah at-tafakkur fil masir wal wuquf baina yadaillah. Selalu berpikir tentang akhirat, kengerian akhirat, berpikir tentang negeri tempat kelak kita kembali, berpikir ketika kita berdiri di hadapan Allah untuk dihisab. Akhirat itu dimulai dari ketika kita mati. Ketika kita mati sudah, itu masuk ke alam akhirat. Diawali oleh masuknya kita ke alam kubur. Makanya berkata Rasul alaihi salatu wassalam dari Uthman bin Affan radhiyallahu an, innal qabra manzilatun min manazilil akhirah. Alam kubur itu salah satu di antara fase-fase menuju akhirat. Mulai mati kita sudah harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita dalam kondisi yang menakutkan, mengerikan. Ada fitnah kubur, ada himpitan di alam kubur yang tak ada seorang pun yang selamat darinya,
ada azab kubur wal'iyadzubillah. Nanti ada kiamat yang apa? Yang mengerikan. Terjadi goncangan yang amat sangat dahsyat. Lalu ada kehidupan di alam mahsyar. Di padang mahsyar dalam kondisi yang sangat mengenaskan untuk umumnya manusia. Walaupun ada manusia-manusia yang nyaman berbahagia di alam mahsyar. Ada hisab, ada dibagikan catatan amal, ada timbangan terhadap amal perbuatan kita, ada terusirnya sebagian kaum muslimin dari telaga atau haud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga menyeberang sirat yang terbentang di atas neraka sampai berakhir ke surga atau ke neraka. Seluruh proses yang kita akan alami itu begitu menakutkan, begitu mengerikan. Dan terminal akhir dari kehidupan manusia hanya dua. Mungkin surga atau mungkin neraka. Dan itu tak ada akhirnya. Tak ada musnahnya, tak ada matinya, tak ada ujungnya. Dan itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan." Sesungguhnya negeri akhirat itulah negeri yang sebenar-benarnya. Berpikir tentang hal itu akan menyebabkan kita ini tumbuh rasa khauf atau takut. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk berpikir banyak tentang akhirat. Dimulai dari fase awal, pintu gerbang menuju akhirat, yaitu kematian. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam At-Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Akthiru min dzikri hadimil ladzat," yakni al-maut. Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat pemusnah, penghancur seluruh kelezatan, yaitu kematian. Dengan mati seluruh kelezatan itu musnah, hancur. Ya. Berdasarkan hal itulah coba bisa kita bayangkan setelah kita mati, kita mengalami apa yang disebut dengan fitnah kubur. Menjawab pertanyaan di alam kubur, mampukah kita menjawab secara benar? Ataukah mulut kita gagap karena keburukan amal-amal kita? Setelah itu apakah kita akan memperoleh azab kubur? Wal'iyadzubillah, semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari azab kubur ini. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Ataukah kita akan memperoleh nikmat kubur yang semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang memperoleh nikmat kubur. Maka berkata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, kata beliau, kuburun kharaqatil akfan wa mazzaqatil abdan wa massatid dam wa akalatil laham tura masonat bihimud daidan. Kata Umar bin Abdul Aziz, alam kubur adalah alam yang membuat kafan-kafan kita terkoyak, membuat badan-badan kita itu hancur, membuat darah-darah kita ini bermunceratan, tersedot, hilang, membuat daging-daging beserta seluruh isinya itu termakan. Termakan oleh apa? Oleh binatang-binatang tanah. Dan itu adalah kondisi yang yang amat sangat mengerikan. Kemudian alam kubur seperti yang beliau jelaskan, alam yang menakutkan. Karena apa? Karena kita harus berjumpa dengan dua makhluk Allah yang memeriksa kita dengan kondisi fisik yang membuat kita takut. Dari namanya saja
membuat setiap orang yang mendengarnya begitu keder, munkar dan nakir. Dengan makna yang sama. Sumyal munkar li'anna kulla man ra'ahu angkarahu. Disebut munkar, juga disebut nakir, dengan makna yang sama. Sesuatu yang diingkari. Kenapa disebut munkar? Karena setiap orang yang melihatnya pasti ingin mengingkari. Karena saking takutnya. Belum lagi bentakannya amat sangat dahsyat. Disebut dalam hadis syadidal intihar. Kedua-duanya memiliki bentakan yang amat sangat dahsyat. Yang kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab At-Tadhkirah ketika menerangkan tentang malaikat munkar dan nakir, bentakan munkar nakir bila dilakukan oleh orang yang kepada orang yang hidup di dunia itu bisa membuat copot seluruh sendi-sendi tulang yang mereka miliki. Saking dahsyatnya ini bentakan, saking mengerikan dan menakutkannya, termasuk sikap munkar nakir kepada orang-orang mukmin. Yantahirani syadidal intihar. Kedua-duanya membentak, memberikan pertanyaan dengan bentakan yang amat sangat dahsyat. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Dan seterusnya. Lalu setelah melewati bentakan yang dahsyat ini, makanya disebut dengan sebutkan fitnah kubur. Dan bagi seorang mumin, hadza akhirul fitan. Ini adalah fitnah yang terakhir yang akan teralami oleh orang-orang mukmin tersebut. Maka ada yang namanya himpitan yang dahsyat. Orang tersoleh pun mengalami himpitan. Satu himpitan di alam kubur yang meremukkan seluruh tulang belulang setiap orang. Lalu setelah itu Allah kembalikan kondisinya secara utuh. Baru setelah itu orang yang memperoleh azab akan diazab di alam kubur. Orang yang memperoleh nikmat kubur akan memperoleh nikmat kubur. Dan itu kondisi yang amat sangat mengerikan. Kira-kira mampukah kita lolos dari fitnah kubur? Menjawab pertanyaan di alam kubur ataukah tidak? Terus, apakah kira-kira kita akan peroleh nikmat kubur ataukah sebaliknya azab kubur? Itu bayangan yang sangat mengerikan. Dan itu teralami sampai hari kiamat. Bila azab kubur yang teralami oleh seseorang karena dosa-dosa kita, dosa-dosa orang itu, maka dia akan mengalami azab yang dahsyat di alam kubur terus sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab kubur. Nah, kengerian berikutnya terjadi setelah fase tersebut. Ketika alam jagat raya ini hancur, langit runtuh, bumi terbelah, bintang-bintang, bulan, planet-planet lain bertubrukan. Kondisi yang amat sangat mengerikan, yang tidak bisa dibayangkan oleh daya khayal manusia. Sengeri apapun khayalan kita tentang kiamat, kondisi kiamat yang sebenarnya jauh lebih menakutkan dan mengerikan. Lalu setelah itu, kondisi mengerikan setelahnya akan terus berlanjut. Dibangkitkannya kita di alam mahsyar. Dalam kondisi yang amat sangat mengenaskan. Telanjang tanpa sehelai benang pun yang menutupi kita. Tak bersendal, tak berkaos kaki, tak bersepatu, tak beralas kaki, tak berkhitan. Matahari amat sangat dekat, panasnya nggak ketulungan. Orang semuanya berkeringat. Ada yang keringatnya merendam
sampai semata kaki, sebetis, selutut, sepinggang, ada juga yang sampai setelinga, tergantung amal masing-masing. Ada juga yang dibangkitkannya itu dalam keadaan buta, tuli, dan bisu. Kemudian berdiri dan berjalannya bukan dengan kedua kaki seperti normalnya orang, tapi berjalan berdiri di atas wajahnya. Wajah yang ketika di dunia amat sangat dimuliakan. Bagian yang sangat dihormati oleh setiap orang. Nanti pada hari kiamat akan diletakkan di tempat yang paling bawah, dipakai untuk alat berjalan dan berdiri. Karena penghinaan kepada orang tersebut. Itu kondisi yang amat sangat mengerikan. Belum panasnya yang gak ketulungan. Akankah kita semuanya selamat? Ketika umpamanya kita dihisab, apakah hisabnya susah ataukah sulit? Amat sangat tergantung dari amal kita. Kalau lebih banyak penyimpangan, kesalahan, dosa, maksiat, lebih banyak melanggar larangan Allah, mengabaikan perintah Allah, penderitaan menunggu sejak mulai kita mati. Sejak di alam kubur sampai alam mahsyar, mengalami hisab yang amat sangat sulit, amat sangat berat bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Pas dibagikan catatan amal, dia mengambilnya dengan tangan kiri dari balik punggungnya. Dia amat sangat syok melihat isi catatan amal. Ma lihadzal kitab la yughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab catatan amal apa ini? Yang tidak melewatkan yang kecil ataupun yang besar, dosa yang kecil apalagi dosa yang besar, kecuali semuanya dicatatkan di dalamnya. Oleh karena itulah, maka penyimpangan yang kita lakukan di alam dunia, dosa dan maksiat, itu memperburuk keadaan kita di akhirat nanti. Membuat kita amat sangat menderita dengan penderitaan yang tidak bisa digambarkan dan tak ada bandingannya dengan penderitaan apapun yang pernah dialami oleh makhluk di alam dunia. Belum lagi umpamanya ketika kita nyebrang sirat yang terbentang di atas neraka. Sirat ini sering digambarkan dalam kondisi yang mustahil bila itu ada di dunia bisa dilewati oleh orang. Pertama amat sangat kecil. Sekecil apa? Sekecil bagian tajam dari sebuah pedang. Dan itu keterangan yang sahih tentang sirat. Adapun keterangan yang menyatakan bahwa sirat itu jembatan yang kecilnya rambut dibelah 7, maka itu tidak ada keterangannya sama sekali. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala menyatakan, balaghani anna syirat ahadda minas saif. Telah sampai berita kepada aku, keterangan yang menjelaskan bahwa syirat itu lebih tajam daripada bagian tajam sebuah pedang. Ini yang pertama, kecil sekali. Ya mungkin sebesar rambut mungkin. Tapi bukan rambut dibelah 7, keterangannya tidak ada. Yang keduanya muzillah. Muzillah itu bikin orang kepleset, licin. Ya kecil ya licin. Yang ketiganya kondisinya amat sangat gelap. Ketika menyeberang itu bagi orang-orang yang memiliki iman dan amal soleh yang benar, yang lurus, yang bagus, akan memiliki cahaya ketika menyeberang sirat. Ada yang cahayanya sebesar gunung, ada yang cahayanya sebesar pohon kurma, setinggi pohon kurma, ada yang setinggi orangnya, ada juga yang sekecil jempol, kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati, ada yang gelap sama sekali. Selain itu dari neraka itu muncul besi-besi berkait
yang menyambar setiap orang yang mencoba lewat. Bayangkan betapa amat sangat sulitnya. Bisakah kita selamat dari hal itu? Yang bisa menyelamatkan hanya iman dan amal soleh. Adapun orang-orang yang durhaka, lebih banyak dosa dan maksiat, lebih banyak menyimpang, lebih banyak melanggar larangan Allah, mengabaikan perintah Allah Azza wa Jalla, maka mustahil orang itu bisa selamat ketika nyebrang sirat. Sampai berakhir di surga atau di neraka. Umumnya yang masuk ke dalam neraka di kalangan manusia adalah para wanita. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ittala'tu fil jannah, fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara, wattala'tu fin nar, fara'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Aku melihat ke surga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya itu fuqara, orang-orang fakir. Orang kaya ada, tapi sedikit. Karena apa? Karena kebanyakan orang kaya tidak mampu mempertanggungjawabkan kekayaannya. Tidak mensyukuri, tidak menjadikan kekayaannya itu sebagai alat untuk bisa berbahagia di akhirat. Tidak dikeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, bahkan seringkali tercampur dengan yang haram karena cara memperolehnya dengan cara yang melanggar syariat. Bukan sekadar judi, merampok, merampas, menipu, mengkorupsi, bukan. Tapi banyak transaksi-transaksi yang berlaku apalagi di dunia zaman sekarang yang mengandung unsur-unsur yang terlarang, unsur gharar, unsur riba, unsur maisir, dan seterusnya. Dan kebanyakan orang tidak peduli. Uangnya campur antara miliknya dengan riba, nggak peduli, nggak dipisah, nggak dibersihkan. Banyak orang yang nggak peduli. Harta itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Makanya yang kebanyakan masuk surga orang-orang fakir. Karena hisabnya ringan. Karena kekayaannya tidak ada yang harus dipertanggungjawabkan kecuali hanya sedikit. Aku melihat kebanyakan penghuni surga itu orang-orang fakir. Bahkan disebutkan dalam dua hadis yang berbeda yang dua-duanya sahih. Tapi memberikan keterangan yang berbeda bahwa para fuqara muhajirin masuk surga lebih dahulu 500 tahun sebelum orang-orang kaya di kalangan mereka. Dalam hadis lain, 40 tahun orang-orang fakir masuk surga terlebih dahulu sebelum orang-orang kayanya. Dan dua-duanya sahih. Dan dua-duanya tidak bertolak belakang. Tapi saling melengkapi. Makanya ketika memadukan, mengkompromikan dua hadis yang sahih ini, para ulama menyatakan yang dimaksud 40 tahun orang fakir miskin masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya itu adalah orang miskin yang terakhir masuk surga 40 tahun lebih dahulu daripada orang kaya yang pertama kali masuk surga. Tapi orang fakir miskin yang pertama kali masuk surga dibanding orang kaya yang terakhir masuk surga itu 500 tahun. Walhasil di sini sisi keuntungan orang fakir, orang miskin. Tapi anehnya orang-orang kebanyakan bercita-cita untuk menjadi orang kaya dan selalu mengejar kekayaan dengan cara apapun yang bisa mereka lakukan. Nabi SAW menyatakan, aku melihat surga kebanyakan penghuninya para fuqara, para masakin, wattala'tu finnar. Aku pun melihat neraka. Faraitu aktsaru ahliha an-nisa. Maka aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Ini wanita muslimat, bukan wanita kafir. Wanita kafir ya jelas. Tapi termasuk wanita muslimat.
Dari mana kita tahu? Dari penjelasan hadis, dari kalimat setelahnya. Para wanita bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bikufrihinna, karena kekufuran mereka. Lalu para wanita itu bertanya lagi, ayakfurna billahi wa rasul, apakah karena kekufuran kepada Allah dan Rasulnya? Dijawab bukan, yakfurnal ashir, karena kekufuran kepada suami-suami mereka. Kepada Allah dan Rasulnya mereka taat, ke suami mereka kufur. Ini menjadi penyebab masuknya mereka ke dalam neraka. Nusuz, durhaka kepada suaminya. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan hadis ini. Kata beliau, innama kana nisa'u aqalla sakinil jannah lima yaglibu alaihinna minal hawa wal maili idha ila ajili zinati dunya wal i'rad anil akhirah linnaqsi uqulihinna wa sir'ati inkhidaihinna. Kata Imam Al-Qurtubi, hanyalah para wanita itu adalah orang yang paling sedikit menghuni surga dan paling banyak menghuni neraka karena mereka selalu didominasi oleh hawa nafsunya, oleh syakwa sangka yang buruk yang disebut dengan sebutan suudzon, oleh kecenderungan kepada perhiasan dunia dan berpaling dari akhirat, terbatas akalnya dan amat sangat cepat tergoda, tertipu oleh rayuan syaitan laknatullahi alaih. Berdasarkan hal itulah maka para wanita yang menjadi penghuni terbanyak dari api neraka ini dan penghuni yang paling sedikit di surganya. Ini yang harus kita bayangkan, akan kemana kita kelak. Apakah kita banyak mengamalkan amalan-amalan yang terancam dengan neraka? Ataukah lebih banyak mengamalkan amalan-amalan yang dijanjikan surga? Kemudian banyak sekali wanita yang terjerumus ke dalam penyimpangan-penyimpangan yang terancam oleh neraka karena lebih didominasi oleh perasaannya yang disimpan lebih tinggi daripada pertimbangan syariat. Pertimbangan perasaannya itu nomor satu. Walaupun harus melanggar apa yang Allah syariatkan. Dan disinilah jihadnya para wanita. Makanya banyak ketetapan-ketetapan syariat yang isinya menguji perasaan wanita tuh. Kalau lebih dominan perasaan, syariat bisa ditolak. Sebagai contohnya umpamanya hak waris, pembagian waris. Wanita itu memperoleh setengah bagian dari kaum laki-laki. Ini menguji apa? Perasaannya. Perasaannya akan mengatakan, kenapa dibedakan? Yang laki-laki anak ibu dan bapak, yang wanita juga anak ibu dan bapak. Kenapa haknya dibedakan? Perasaannya teruji di sini. Akhirnya apa? Bisa ditolak itu syariat. Gak adil di syariat. Gak adil menurut versi perasaannya dan hawa nafsunya. Termasuk juga syariat poligami, syariat membolehkan para lelaki menikahi 1, 2, sampai 4. Dan ini tidak dibolehkan bagi para wanita. Ini ujian bagi apa? Bagi perasaannya juga. Disinilah jihadnya kaum wanita. Termasuk banyak syariat yang dikhususkan untuk laki-laki tapi terlarang untuk para wanita. Makanya pernah seorang
wanita sahabiah namanya Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Ahli bicara dia. Sering mewakili kaum wanita untuk bertanya tentang perkara agama kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dia datang, "Wahai Rasulullah, innallaha arsalaka ila rijali wan nisa fa amanna bik wattaba'nak." Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah itu mengutus engkau kepada laki-laki juga kepada wanita. Sama tuh. Kami beriman kepada engkau dan kami mengikuti engkau. Laki-laki beriman kepada engkau, mengikuti engkau. Kami juga para wanita begitu. Tapi apa? Dia bilang, wa innar rijala fuddilu bisolatil jamaah wa syuhudil janazah wal jihadi fi sabilillah. Tapi para laki-laki diberi keutamaan melakukan amal-amal tertentu yang tidak disyariatkan kepada para wanita. Mereka diberi keutamaan dengan sholat Jumat, dengan mengurus jenazah sampai ke kuburan. Wanita nggak boleh. Walaupun umpah jenazahnya wanita, tetap yang mikulnya, yang menggotongnya, memasukkan ke lubang lahatnya itu laki-laki. Wal jihad fi sabil, dan jihad di jalan Allah. Ini tidak disyariatkan kepada para wanita. Wa idza jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum. Dan ketika para laki-laki itu jihad di jalan Allah, kami yang mengurus anak mereka, harta-harta mereka. Kami itu yang ngurusnya. Laki-laki khusyuk dalam berjihad fi sabilillah. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Apakah kami berserikat dengan para laki-laki dalam hal pahala? Mananya pahala yang kau berikan, yang Allah berikan kepada laki-laki dan wanita itu sama atau tidak? Jadi ada beberapa syariat khusus laki-laki, tidak bagi wanita. Seringkali wanita agak merasa terabaikan ini. Perasaannya dominan di sana. Akhirnya mereka menuntut persamaan hak, persamaan kewajiban dengan kaum laki-laki. Lahir gerakan emansipasi di setiap negara di seluruh dunia. Lahir ide-ide persamaan gender laki-laki dan wanita. Lahir tuntutan dari para wanita menuntut hak yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itulah maka perasaan mereka diujikan apabila perasaan lebih dominan, syariat dilanggar. Lahirnya gerakan emansipasi, persamaan gender, dan yang lain-lainnya itu dari dominannya peranan perasaan dalam diri seorang wanita daripada syariat. Sehingga lahir aja tuntutan wanita harus punya porsi di pemerintahan. Wanita juga harus punya hak untuk menjadi pemimpin di sebuah negara. Sampai padahal Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan la yuflihal qaumu walau amrahum imra'atan. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahih. Tidak akan bahagia, tidak akan sukses, tidak akan jaya suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada seorang wanita. Dilanggar ini. Karena apa? Dominannya perasaan dan akal. Padahal akal mereka itu kurang, kata Nabi SAW. Bukan kata saya. Aku tidak pernah melihat makhluk yang lebih kurang agamanya dan lebih yang kurang agamanya dan kurang akalnya dibanding kalian para wanita. Makanya saksi seorang laki-laki sebanding dengan persaksian dua orang wanita. Itu menunjukkan kekurangannya akal wanita. Lebih dominan apa? Perasaan. Oleh karena itulah maka ketika seorang wanita lebih terdominasi oleh perasaannya, maka syariat pun dilanggar. Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim surah Maryam 71-72. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya.
Ini tentang gambaran tentang apa? Tentang kengerian neraka. Kata Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun di antara kalian illa wariduha, kecuali akan warid ke dalam neraka itu. Para ulama beda penafsiran warid di sana, maknanya ada yang masuk ke dalam neraka. Ada juga yang menyatakan murur, hanya lewat di atas syirat, di atas jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Kana ala rabbika hatsman maqdiyah, dan ini sesuatu yang pasti, ketetapan Allah yang pasti akan teralami. Siapa yang bisa selamat dari neraka tersebut? Allah menyatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dari api neraka. Mereka mampu melewati sirat secara selamat sampai ke seberang. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang zalim itu terjerumus ke dalam neraka, tertunduk hina di dalam neraka. Dan ini gambaran yang amat sangat apa? Dahsyat, sedahsyat-dahsyatnya. Oleh karena itulah maka kengerian nasib yang akan teralami oleh orang-orang durhaka mestinya menimbulkan apa? Rasa takut yang amat sangat dahsyat di dalam hatinya. Dan itu menjadi pengerem dia dari apa? Dari semua penyimpangan, dosa, kesalahan, dan kemaksiatan. Oleh karena itulah maka Allah seringkali melakukan takhwif ataupun tarhib kepada manusia. Takhwif itu menakut-nakuti dengan azab, dengan laknat, dengan murka, dengan neraka, dengan siksa, macam-macam. Itu tarhib, itu takhwif. Agar kita takut. Dan takut ini penting. Takut ini kalau dalam kendaraan menjadi rem yang sangat pakem sesuai dengan kadar rasa takutnya. Makin gede rasa takutnya, makin pakem remnya. Dan rem ini yang menjadi penyelamat orang ketika mengemudi dari kecelakaan. Ketika ngebut ada halangan, direm dikit. Ketika berjalan biasa ada umpamanya yang nyebrang, kita rem. Selamat semuanya. Tidak mencelakakan diri, tidak mencelakakan orang lain. Coba kalau orang nyeblong. Serba dilabrak, serba disenggol, serba dihantam. Sekalipun resikonya besar, nyawa. Ini rem. Dan yang menjadi pengerem bagi kita dari semua dosa dan kemaksiatan adalah khauf atau rasa takut. Takut kepada murka dan azab Allah. Takut terhadap buruknya nasib kita di alam kubur, di alam akhirat, ketika kita berdiri di hadapan Allah untuk dihisab, dimintai pertanggungjawabannya. Akhirnya dia rem dirinya. Akhirnya dia kendalikan dirinya hanya untuk melakukan kebaikan yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Selamat. Allah janjikan surga orang itu. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut, wa amma man khafa. Takut kepada apa? Maqama rabbih. Maqam Allah. Maqam di sini bisa bermakna dua, bisa isim makan, bisa isim zaman. Kalau isim makan artinya tempat berdiri, maqam Ibrahim tuh. Bukan kuburan. Oh, itu kuburan Nabi Ibrahim ada di pinggir Ka'bah. Bukan, itu maqam, tempat berdirinya Nabi Ibrahim, telapak kaki, bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Maqam itu bisa tempat berdiri, bisa saat berdiri. Bisa waktu, bisa tempat. Wa amma man khafa maqama rabbih. Siapa orang yang takut kepada maqam? Maqam itu maknanya
saat ketika dia berdiri di hadapan Allah, maqama rabbih. Di hari kiamat nanti. Ketika dia dihisab, ketika dia itu harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang pernah dilakukannya di dunia. Takut sengsara, takut dimurkai, takut diazab, takut dia menderita ketika saat itu. Siapa orang yang takut pada saat ketika kelak dia berdiri di hadapan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu dia menahan dirinya dari hawa nafsu ketika di dunia. Karena dia tahu gambaran akhirat kayak gitu, takut dia termasuk orang menderita, maka dia rem dari hawa nafsunya, rem dari semua yang bisa membuat dia itu menderita, terazab di akhirat. Dia rem dirinya. Dia kendalikan hawa nafsunya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Apa kata Allah? Fa inna jannata hiyal ma'wa. Surga itu tempat kembali dia. Bahkan disebutkan dalam surah Ar-Rahman surganya 2 loh. Allah berfirman waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bagi orang-orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah, jannatan, bagi dia akan ada 2 surga. Berdasarkan hal itulah maka kita mengetahui rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada penderitaan sejak di alam kubur, ketika kiamat, di alam mahsyar, ketika dihisab, ketika menyeberang syirat, rasa takut terhadap neraka, semuanya itu menjadi pengerem bagi kita dari seluruh dosa dan penyimpangan yang selama ini dilakukan. Dia terdorong untuk tobat, berhenti dari semua dosa itu, menyesal dan bertekad tidak mengulang kembali. Kalau ada hak orang lain yang pernah dia rampas, dia kembalikan. Takut nanti ada hisab di akhirat. Hisab di akhirat, na'udzubillah, amat sangat mengerikan. Berdasarkan hal itulah, maka mengingat kengerian akhirat, sejak mulai mengingat kematian, mengingat dahsyatnya fitnah kubur, mengingat mengerikannya azab kubur, dahsyatnya kiamat, dan seterusnya, timbul rasa takut, dan takut ini menyebabkan orang tersebut bisa berhenti dari penyimpangannya. Coba kurang mengerikan bagaimana penjelasan tentang azab kubur bagi amal-amal tertentu. Orang yang tukang gibah saja di dunianya, ketika di alam kubur oleh Allah Azza wa Jalla nanti diberikan kuku yang panjang yang terbuat dari logam, terbuat dari tembaga, tajam, panjang, kuat. Lalu dia cakar-cakarkan itu kukunya kemana? Ke wajah dan ke dadanya. Perihnya bukan main. Jangankan kuku tembaga panjang dan tajam. Kuku biasa aja yang pendek, digaruk-garuk terlalu asyik ngegaruknya lalu lecet sedikit. Perihnya bukan main. Apalagi ini. Itu teralami di alam kubur terus sampai kiamat. Dan azab di akhirat jauh lebih dahsyat lagi daripada itu. Membayangkan atau bahkan meyakini itu azab kubur bagi orang ahli ghibah, berani nggak kita berghibah? Orang umpamanya ada orang yang galak, preman, jagoan, umpamanya kuat, lalu kita gibahi dia. Apa akibatnya? Didatangi, dipukuli, babak belur, ditempeleng. Kita takut nggak? Takut. Itu nggak seberapa. Coba di dunia. Ditempeleng sekarang mungkin bengkak sehari 2 hari, seminggu sudah sembuh lagi, biasa lah gitu. Ini di alam kubur terus sampai hari kiamat. Nggak ada akhirnya, nggak bisa sembuh-sembuh, nggak ada dokter. Makanya kita nggak berani di dunia menggibahi orang yang akan bertindak secara fisik kepada kita karena takut kepada tindakan dia. Padahal itu nggak seberapa. Ingat, setiap akan gibah bayangkan azabnya di alam kubur, apalagi di akhirat.
Lihat lagi penjelasan di azab di alam kubur bagi para pemakan riba umpamanya. Nabi SAW dalam mimpinya, dan mimpi beliau adalah wahyu. Salah satu penggalan dari hadis ini, beliau melihat di suatu tempat ada orang yang tenggelam di sungai darah. Di pinggir kolam tersebut, sungai tersebut, ada orang yang siap batu di tangannya. Setiap kali orang yang tenggelam itu berenang ke tepian, ingin naik dari sungai darah itu, dilempari kepalanya oleh batu. Terus akhirnya dia terseret lagi ke tengah, tenggelam lagi. Dan itu azab kubur bagi orang-orang pemakan riba. Waliyadzubillah. Dan banyak lagi gambaran azab kubur yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Mengingat ini, berani nggak orang bermuamalah dengan muamalah yang mengandung unsur riba? Walaupun keuntungannya di dunia gede, apalagi keuntungannya nggak seberapa, apalagi ada banyak risiko kerugian, ya rugi di dunia atau untungnya nggak seberapa, dosanya seudug-udug. Azabnya di alam kubur begitu mengerikan, apalagi di akhiratnya nanti jauh lebih dahsyat lagi daripada itu. Oleh karena itulah mengingat akhirat bisa menimbulkan rasa takut menderita di sana. Takut bahwa kita ini akan memperoleh azab. Makanya kita mengerem diri dari semua perbuatan yang dilarang, dimurkai, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akan terdorong untuk tobat, khawatir dosa-dosa kita yang lalu bila tidak ditobati, itu tuh akibatnya. Akan dihisab dan dibalas dengan keburukan yang sangat dahsyat. Rasa takut terhadap nasib kita di akhirat, pertama mendorong kita untuk berhenti dari dosa-dosa. Menghindari dosa-dosa. Yang kedua, mendorong kita untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiganya, mendorong kita untuk memperbanyak sebanyak mungkin ibadah, amal soleh, kebaikan-kebaikan dan yang sejenisnya. Karena semua ibadah, amal soleh dan kebaikan itu juga menyelamatkan kita dari azab. Karena itu menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Ya. Oleh karena itulah maka sebelum seluruh penyesalan nanti terakumulasi di akhirat, lebih baik sesali terlebih dahulu semua kesalahan kita sekarang untuk diperbaiki. Sebelum nanti terbaca di buku catatan sebagai catatan-catatan yang buruk yang membuat kita menyesal, yang tidak ada manfaatnya penyesalan di hari itu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 30, yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdarra wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari itu, pada hari kiamat nanti, setiap jiwa, setiap orang akan melihat apa-apa yang dilakukannya berupa kebaikan itu hadir, ada catatannya. Lalu membuat dia sumringah. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Fahuwa fi 'ishati radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Adapun orang yang menerima catatan amal kebaikannya dari sebelah kanan, dia sumringah. Dia pamerkan kepada semua orang yang ada di dekatnya, ha'umuqra'u kitab, lihat-lihat di catatan amal baik saya. Fahuwa fi 'ishati radiyah. Dia itu akan berada dalam kehidupan yang sangat ridho, senang, bahagia. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi.
Wa ma'amilat min su'in, adapun amal buruk yang dia lakukan juga tercatat. Baru menyesal dia berkata, tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida. Dia berangan-angan, berhayal. Karena nggak mungkin lagi kejadian, nggak mungkin diulang, nggak mungkin diperbaiki. Dia hanya berangan-angan. Seandainya antara keburukan dan dia zaman dulu ketika di dunia itu ada jarak yang amat sangat jauh. Dijauhkan dari keburukan, seandainya begitu. Tetapi karena ketika di dunia bukan hanya didekati, dilakukan malah. Akhirnya hanya penyesalan. Catatannya ada di buku itu dan harus dipertanggungjawabkan, dibalas dengan keburukan yang jauh lebih dahsyat. Penyesalan yang tidak ada manfaatnya karena tidak merubah. Kalau itu dilakukan kelak di akhirat. Tapi kalau penyesalan itu dialami, dirasakan sekarang, itu baru ada manfaatnya. Menyesal sudah melakukan keburukan. Menyesal sudah bermaksiat. Menyesal sudah melakukan penyimpangan. Lalu berhenti, bertekad tidak kembali, membenci semua kemaksiatan itu sebenci apabila kita dilemparkan ke dalam api. Tidak mau kembali lagi. Lalu mulailah memperbaiki diri, melakukan ibadah, kebaikan, amal soleh ini. Ulaika alladzina yubaddilun sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang akan Allah ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Akan diganti dosa-dosa mereka dengan pahala. Karena tobatnya itu selain menghapus dosa-dosanya juga mengundang turunnya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu salah satu kiat bahasa Indonesia bukan bahasa Sunda. Kiat agar kita bisa berhenti dari dosa. Misal takut, bayangkan ngerinya akhirat. Sejak mulai alam kubur, sejak mulai kita mati, kengerian yang akan dialami bila kita berdosa, mengalami fitnah kubur yang tidak bisa kita jawab, mengalami azab kubur yang tidak bisa kita tahan. Nanti di padang mahsyar, aduh, nasib yang mengerikan akan teralami bila kita berdosa, bermaksiat, durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Belum ketika dihisabnya, belum ketika ditimbangnya, belum ketika dibagikan buku catatan amal kita akan menerima. Waliyadzubillah, bukan kita lah. Orang durhaka itu akan menerima dengan tangan kiri dari balik punggungnya. Belum ketika menyeberang sirat, dia kejebur ke dalam neraka. Dan memperoleh azab yang dahsyat. Waliyadzubillah. Mengingat kengerian semua itu, timbul rasa takut. Takut ini bisa mendorong kita untuk tobat. Berhenti dari dosa. Menjauhi dosa-dosa yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dijauhi sejauh-jauhnya. Dan kemudian terdorong untuk melakukan ibadah, kebaikan, dan amal soleh. Inilah kiat yang kedua. Agar kita bisa berhenti, agar kita bisa tobat. Ya, yang pertama, perbaiki hati, perbaiki salat. Yang kedua, bayangkan kengerian akhirat. Insya Allah ketiga, keempat, dan seterusnya akan kita lanjutkan penjelasannya di hari sebulan yang akan datang. Insya Allah setiap Kamis kedua. Sekarang cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Al-Akhil Fadil Fawas di Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al Ustaz. Jazakumullahu khairan. Materi bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan di sore hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Bagi Anda yang akan bertanya secara langsung, silakan bisa melalui telepon. Ya, sudah masuk barangkali? Ya, silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana, Pak? Dengan Kadan dari Cianjur. Silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya ingin bertanya tentang apakah nanti di hari kiamat waktu menyeberang sirat, apakah ada manusia yang menggunakan hewan tunggangan, Ustadz? Kalau misalkan ada, apa sih amalan di dunia yang bisa menyebabkan orang bisa melewati sirat dengan menunggang hewan tunggangan, Ustadz? Iya. Terus yang kedua, Ustadz, apakah sirat itu terbentang mendatar ataupun misalkan ada tanjakan ataupun turunan seperti itu? Soalnya ada nadom biasa di masyarakat, katanya sirat itu ada ya tanjakannya, ada turunannya ataupun ada datarannya, dan masing-masing hal tersebut jaraknya 1000 tahun perjalanan, Ustadz. Apakah itu benar? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silahkan Ustaz. Barakallahu fiik Pak Kadar di Cianjur. Pertanyaan pertama tentang sirat ya. Apakah ada binatang tunggangan ketika kita menyeberang sirat? Yang kedua, apakah ada keterangan tentang jauhnya jarak? Ada nanjak, ada mudun, ada belok-belok mungkin ya. Terus berapa ribu tahun? Barakallahu fiik. Pertama, kita tidak memperoleh keterangan adanya binatang tunggangan ketika menyeberang. Dari hadis yang sahih tidak. Hadis yang sahih ketika kondisi orang menyeberang itu adalah adanya cahaya. Cahayanya ada yang sebesar gunung, ada yang sebesar pohon, ada yang sebesar orangnya, ada yang hanya sejempol, ada yang kadang-kadang mati, ada yang kegelapan. Dan ini pernah kita terangkan ketika kita membahas tentang sirat, ketika kita menerangkan tentang beriman kepada hari akhir, salah satunya sirat. Keterangan itu ada. Kedua, ada orang yang menyeberang secepat kilat. Ada orang yang mampu menyeberang secepat kuda berlari. Ada juga yang secepat terbangnya burung. Ada juga yang berjalan. Ada juga yang ngesot atau merangkak. Ada juga yang hampir tiba di seberang tapi kemudian disambar oleh besi pengait kemudian masuk ke dalam neraka. Ada yang sudah robek-robek pakaiannya ataupun tubuhnya tapi kemudian dia selamat sampai ke seberang. Semua keterangan itu ada dalam hadis yang sahih. Adapun keterangan yang menyatakan bahwa orang menyeberang dengan menunggang kendaraan baik kuda ataupun kambing, maka tidak pernah kita dapati keterangan seperti itu. Mungkin ada, tapi wallahu alam saya tidak tahu, atau mungkin memang tidak ada. Tapi yang jelas keterangan tentang penjelasan sirat sudah kita berpuluh-puluh kali kita bahas dalam kitab-kitab akidah yang disusun oleh para ulama. Tak mendapati keterangan itu. Adapun yang secepat kuda ya ada, secepat kuda berlari, tapi bukan berarti naik kuda. Adapun keterangan yang menyatakan siapa orang yang berkurban lalu mengambil kepalanya, maka kelak ketika menyeberang sirat dia akan menunggangi kambing tanpa kepala. Maka itulah aslallahu, tidak ada asalnya. Demikian juga tidak ada keterangan dari hadis yang sahih bahwa jarak sirat itu sekian ribu tahun, ada yang nanjak, ada yang mudun, ada yang belok-belok. Kita belum pernah mendengar penjelasan para ulama yang dasarkan pada hadis yang sahih tentang masalah itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Famas. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Di kesempatan kedua kami masih buka dari penelpon. Silakan. Silakan, sudah masuk barangkali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya ada yang mau saya tanya. Silakan. Apakah kita setiap
melakukan ibadah sholat atau berdoa dengan yakin bahwa Allah mengabulkan doa kita itu satu bid'ah ataukah ria? Apa gimana ya Ustadz? Mohon Adanya keyakinan itu yang Iya. dimaksud ya. Kemudian yang kedua, saya pernah beli lukisan, ya. Iya. Yang kedua, ya. Iya. Yang kedua satu lagi Ustadz, saya pernah beli lukisan Asmaul Husna, ternyata itu tidak sesuai dengan yang 99. Apakah kita boleh membuang atau membakar kalau tulisan-tulisan Al-Quran atau bagaimana saat lakukan? Mohon petunjuknya Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silahkan Ustadz. Wabarakatuh. Iya. Terima kasih Ibu. Iya, Ibu yang barusan bertanya ada 2 pertanyaan. Pertama, kalau kita berdoa dan doa kita yakin dikabul, apa itu bid'ah atau riya? Tidak bid'ah, tidak riya, tapi sesuai dengan perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian itu yakin bahwa doa kalian itu akan diijabah. Selama kita memenuhi apa? Memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Pada waktu hari Senin ya afwan, saya punya kajian membahas kitab Ad-Da' wa Dawa Sunan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jam 8 pagi ya, sampai setengah 10. Kemarin dibahas. Bahwa kalau seseorang berdoa dengan beberapa ketentuan. Pertama, dia berwudu terlebih dahulu. Ini tidak wajib. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim lebih utama. Kedua, dalam keadaan menghadap kiblat. Ketiga, mengangkat kedua tangan. Keempat, kalau bisa, sebelum berdoa itu, dahulukan dulu dengan berbuat kebaikan, amal soleh. Baik sholat, atau baca Quran, atau infak dan sodako, atau apapun yang merupakan amal soleh. Ya. Terus ketika berdoanya, pertama memuji Allah terlebih dahulu. Keduanya, bersolawat kepada Nabi SAW. Kemudian tadi ya memulai dengan memuji Allah, didahului dengan amal soleh, bersolawat kepada Nabi SAW, mengakui kesalahan dan meminta ampunan atas dosanya. Nanti ditutup lagi dengan solawat, dengan sepenuh keyakinan, kata Imam Ibnu Qayyim, nyaris doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau semua itu terpenuhi, yakinlah doa kita dikabul. Karena itu janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan mengijabah doa kalian. Ini suatu kepastian yang Allah janjikan dan Allah tidak pernah ingkar janji. Asal adab-adab tadi terpenuhi dan tidak ada mawani'. Mawani' itu tidak ada penghalang dari dikabulkannya doa. Penghalangnya itu tadi, salah satunya adalah mengkonsumsi yang haram, tidak isti'jal. Isti'jal itu tidak terburu-buru dengan mengatakan kok sesering berdoa tapi tidak dikabulkan lagi. Makanya tidak akan dikabulkan. Terus penghalang yang lainnya, isi doanya tidak berupa dosa atau maksiat gitu ya. Maka doa yang memenuhi adab-adab tadi nyaris tidak akan ditolak oleh Allah alias akan dikabulkan. Yakinlah kita dengan hal itu. Sesuai dengan perintah Nabi SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa doa kalian itu akan dikabul. Jadi meyakini doa dikabul setelah memenuhi semua adab-adab atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat, lalu yakin itu tidak bid'ah, itu tidak riya. Bid'ahnya di mana? Itu perintah Nabi SAW. Riyanya di mana? Kan kita tidak omong-omongan ke orang. Kecuali kalau kita omongkan, saya tadi berdoa, khusyuk banget. Semua syarat-syaratnya sudah saya penuhi. Yakinlah diijabah, lalu diomong-omongan ke orang. Ya, itu Maria tuh. Jadi kalau kita tidak omong-omongkan ke orang,
Maka tidak bid'ah, bahkan sesuai sunnah dan tidak riya karena kita tidak ingin dipuji oleh orang. Ya, ini yang pertama. Kedua apa tuh? Lukisan, bukan lukisan, kaligrafi Asmaul Husna. Ya, benarkah Al-Asmaul Husna 99? Tidak benar. Asmaul Husna itu banyak, tidak ada yang tahu berapa jumlah yang sebenarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW aja tidak tahu. Malaikat Jibril juga tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Itu Asmaul Husna yang sebenarnya. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi SAW. Beliau menyatakan, Allahumma inni as'aluka bikulismin samaita bihi nafsak. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepada Engkau dengan menyebut semua nama. Nama yang Engkau telah menamakan dirimu dengan nama itu. Terus sampai pada kalimat awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Dan dengan nama-nama yang hanya Engkau saja yang tahu tentang nama itu yang ada di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Awista'sarta itu hanya Engkau yang tahu, yang lain tidak tahu. Menjadi monopoli engkau, satu-satunya engkau yang tahu dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Ini nama-nama Allah. Tidak ada yang tahu seberapa jumlah semuanya. Ya, banyak. Di antara sekian banyak nama Allah ada 99 nama. Siapa yang mengihsa kepada 99 nama ini, dia akan masuk surga. Tapi Allah ataupun Rasulnya tidak merinci dalam hadis sahih 99 nama ini apa saja tidak ada. Di dalam kitab dulu pernah kita bahas Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Ada hadis, tapi hadis itu dhaif. Ya, dijelaskan kedhaifnya oleh muallif rahimahullahu taala. Karena ini menyangkut aspek gaib tentang nama-nama Allah, maka tidak boleh dasarkan kepada hadis yang dhaif. Walhasil, apa 99 nama itu tidak dirinci secara syar'i dalam Quran atau hadis yang sahih sama sekali. Tapi betul ada 99 nama yang spesial. Siapa yang mengihsa dalam arti memahami maknanya, meyakini kebenarannya, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kesehariannya, dia akan dijamin masuk surga. Adapun Asmaul Husna itu sendiri banyak. Ya. Sekarang apa hukumnya menggantung kaligrafi baik ayat ataupun Asmaul Husna yang tadi ya. Pertama ada dua macam. Kalau kaligrafi itu membentuk makhluk hidup maka haram, tidak boleh. Kan ada kan tulisan kaligrafi Bismillah atau Al-Fatihah atau ayat kursi atau Asmaul Husna tapi berbentuk orang karena kepiawaian si kaligrafernya. Dia bisa menulis kaligrafi berbentuk orang, berbentuk onta, berbentuk orang sedang sholat. Kan ada ya? Maka itu haram, tidak boleh. Karena menyerupai makhluk hidup. Sekarang kedua, kaligrafi yang wajar, normal, biasa. Ayat kursi seayat saja. Tapi dibingkai dengan bingkai yang bagus. Itu berapa harganya? Puluhan juta. Apa yang membuat harganya menjadi mahal? Apakah ayat kursinya atau nilai seni yang terkandung di dalamnya? Tentu saja nilai seninya, bukan karena ayat kursinya. Adapun ayat kursi dalam mushaf Al-Quran bukan hanya ayat kursi 30 juz mushaf Al-Quran, berapa harganya? 100.000 mungkin. Ada yang kurang dari itu. Ya, ketika mushaf satu bundel 30 juz dicoret-coret sama anak, disobek segala, orang tuanya marah enggak? Enggak, iya anak soleh, anak pintar, udah jangan disobek, paling begitu. Ya, tapi coba kalau kaligrafi harganya 10 juta dipajang oleh anak, dicoret-coret, disobek-sobek, ngamuk itu orang tua. Apakah karena ayat kursi? Bukan, tapi karena apa? Karena nilai seninya. Nilai seni kaligrafinya, bukan ayatnya. Kalau ayatnya ya mushaf yang 30 juz jauh lebih berharga daripada satu ayat kursi. Kalau isinya. Tapi karena nilai seninya ya, itu yang membuat mahal, itu yang lebih dihargai. Bukan ayatnya, bukan Asmaul Husnanya. Oleh karena itu, kaligrafi berarti mengeksploitasi Quran untuk kepentingan seni.
nilai seninya lah yang yang membuat itu dihargai. Maka satu ayat kursi saja bisa puluhan juta, sedangkan 30 juz mushaf hanya puluhan ribu atau ratusan ribu rupiah saja. Berdasarkan hal itulah maka Nabi SAW, para sahabat, ulama as-salafus soleh, tidak ada yang menganjurkan menggantung ayat sebagai hiasan. Kaligrafi lafaz Allah, lafaz Muhammad SAW, atau kaligrafi ayat ditempel di pintu, di dinding sebagai pengingat. Enggak. Mereka itu orang-orang yang paling semangat dalam menghafal Al-Quran, menelaah Al-Quran, dan mengamalkan, mengaplikasikan. Tapi tidak pernah cara yang mereka tempuh itu dengan cara menuliskan ayat itu, menggantungkannya di dinding. Baik untuk hiasan, untuk jimat, untuk pengusir setan, ataupun untuk pengingat-ingat. Kalau lupa dibaca lagi. Enggak pernah seperti itu. Jadi yang terjadi sekarang eksploitasi Quran sebagai bahan seni. Yang dinilai dan dihargainya bukan ayat Al-Qurannya, tapi nilai seni dari eksploitasi tersebut. Oleh karena itu sama sekali tidak dianjurkan untuk menggantung kaligrafi seperti itu ya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara memusnahkannya? Ya, kalau khawatir kalau khawatir dihinakan, diinjak-injak orang gitu ya, maka bakar saja boleh. Membakarnya bukan karena benci, tapi dalam rangka menyelamatkan dari perbuatan menghinakan. Dan itu pernah dilakukan oleh para sahabat di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika mushaf sudah disatukan dalam mushaf induk ya, mushaf Fatimah, kemudian mushaf Utsmani, yang lain-lainnya dibakar. Dalam rangka apa? Menjaga kemurnian Al-Quran yang sudah disepakati. Dibakarnya bukan karena benci, bukan karena menghinakan, tapi dalam rangka menghindarkan ya penyalahgunaan dan menghindarkan untuk dihinakan. Dibakar nggak apa-apa ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan jawaban dan nasihatnya. Untuk selanjutnya dari pesan singkat, ada pertanyaan dari seorang hamba Allah di Purbalingga, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimanakah orang yang tidak bisa membaca Al-Quran hingga saat ini berusia sudah 50 tahun dan sudah berusaha untuk belajar akan tetapi belum bisa juga Ustaz. Bagaimanakah nasihatnya agar kami bisa terhindar dari kengerian akhirat kelak karena tidak bisa membaca Al-Quran tersebut. Mohon penjelasan dan nasihatnya. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Penanya di Purbalingga ya. 50 tahun tidak atau belum bisa membaca Al-Quran. Jangan patah semangat, teruslah belajar. Belajarnya memperoleh pahala. Ketika proses belajar lalu membaca terbata-bata dan merasa berat, itu pahala. Setiap kesalahan pahala, setiap kesalahan pahala. Kalau umpamanya diteruskan lama-lama lancar, semua orang dalam proses belajar pasti harus mengalami kegagalan terlebih dahulu. Anak kecil saja mau belajar berjalan ya ketika usia 1 tahun atau 11 bulan atau sekitar itulah. Pertama kali belajar gimana? Selangkah 2 langkah jatuh, selangkah 2 langkah jatuh, kadang-kadang kejedot, nangis, ya berdarah, terluka. Kalau dia berhenti nggak mau lagi belajar, nggak akan pernah bisa berjalan selamanya. Tapi terus hari demi hari, akhirnya beberapa hari kemudian bisa berjalan lancar. Akhirnya setelah lama-lama bertahun-tahun, akhirnya dia bisa berlari, lama-lama bisa loncat, bisa salto, bisa jungkir balik. Latihan sepeda juga begitu, ya. Sekali 2 kali jatuh, nabrak, terluka, ya, berdarah.
Seringkali pedal ini menghantam tulang kering sampai sakit, sampai memar-memar. Kalau sampai di sana udah nggak mau belajar, nggak selamanya nggak akan pernah bisa main sepeda. Maka setelah bisa, lama-lama bisa jumping, bisa akrobat dengan sepeda dan seterusnya. Semuanya begitu. Ada proses dan ada kegagalan yang harus dialami. Maka jangan putus asa, termasuk belajar Al-Quran, apalagi sekarang ada banyak metode. Ada metode Iqra, ada metode Barqi, ada metode Qiraati, ada macam-macam. Masing-masing metode ada plus minusnya. Dan ada guru-guru yang berpengalaman mengajarkannya. Ya, maka teruslah belajar. Sekali belajar susah, nggak apa-apa. Itu semuanya mengalami itu. Saya dulu belajar baca Al-Quran, apakah begitu lahir langsung bisa lancar? Ya tidaklah, mengalami itu dulu. Ya, apalagi zaman dahulu belum ada Iqra, alif jabar a, ba jabar ba, ta jabar ta, sa jabar ta, a ba ta sa gitu. Hanya hafal cangkem itu. Hafal tapi nggak ngerti. Awalnya kan begitu orang-orang zaman dahulu. Sekarang lebih canggih lagi, lebih efektif lagi, lebih cepat lagi, dan lebih benar lagi. Dulu mah belajar dengan guru yang kemampuannya ala kadarnya, tajwid makhrajnya juga kurang benar. Yang penting bisa baca. Setelah lancar nanti belajar tajwid makhraj. Kan begitu. Sekarang mah dari awal Iqra saja sudah makhrajnya itu sudah ditekankan. Tergantung gurunya. Kalau gurunya ketat, bagus. Makhrajnya sudah ditekankan dari mulai huruf hijaiyah. Dulu mah enggak. Jadi teruslah belajar. Kalau ketika belajar mengalami kesulitan itu dapat pahala. Kalau belum bisa tapi dalam proses belajar lalu mati dalam keadaan itu, maka insya Allah sudah dapat pahala berjuang, bertekad, berupaya, berikhtiar untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Tapi kalau belajar sekali dua kali, susah, sudah tua. Akhirnya apa yang terjadi? Berhenti, akhirnya selamanya seumur hidupnya nggak baca Al-Quran, maka dosa. Bagaimana dia bisa akrab dengan Allah kalau tidak membaca Al-Quran? Dan bagaimana kalau dia bisa membaca Al-Quran kalau nggak bisa bacanya? Ya, maka disarankan, dianjurkan, ditekankan teruslah berjuang. Jangan terhalang oleh usia, ya. Usia seberapapun wajib berjuang untuk belajar membaca Al-Quranul Karim. Nanti setelah belajar lancar bacanya oleh guru pembimbingnya, dibimbing, diarahkan untuk menghafal surat-surat pendek hafal. Lama-lama itu akan semangat kalau sudah. Banyak di sini ibu-ibu yang sudah tua belajar dari Iqra sama dengan anak-anak TK tuh tadinya blank, setelah sekarang bisa lancar dengan bacaan yang benar, tahjwid, makhraj yang benar, yang lurus. Nangis mereka, nggak nyangka ya. Nggak nyangka ya, saya bisa baca Al-Quran dengan benar, dengan lancar. Tadinya nggak kebayang gimana. Teruslah belajar, jangan malu karena usia ya. Belajar, maka di dalam proses belajar ada pahala. Dalam setiap kesalahan yang kita lakukan tanpa sengaja dalam proses belajar ada pahala ya. Jadi jangan kapok dan jangan putus asa. Inilah pertanyaan terakhir, cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita akan berjumpa kembali sebulan yang akan datang melanjutkan materi ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.